Halo, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research di Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya akan ketengahkan laporan riset terbaru kami mengenai Forex Market Update di kuartal 4 2015. Pada video kali ini saya akan mengetengahkan Forex Market Update khususnya karena kita akan memasuki kuartal 4 2015, yaitu kuartal terakhir 2015. Salah satu isu fundamental terpenting 2015 ini adalah prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat, di mana dinamikanya belakangan ini meningkat karena adanya dua event dari AS. Akibatnya belakangan ini prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat untuk tahun 2015 kian meredup. Bagaimana gambaran prospek kenaikan suku bunga AS di sisa tahun 2015 ini? Apakah akan terus meredup? Dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat? Mari kita ikuti kelanjutan video ini berikutnya. Bagian pertama, saya akan mengetengahkan bagian fundamental, khususnya terkait sama isu kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Yang tadi disebut ada dua event dari Amerika Serikat yang tingkatkan dinamika prospek kenaikan suku bunga di 2015 ini. Yang pertama adalah event pertama, yakni FOMC meeting di 16 dan 17 September lalu, yang keputusannya dovish, cenderung dovish. Artinya dovish ini tidak mendukung untuk kenaikan suku bunga dan cenderung untuk mempertahankan suku bunga yang longgar. Ada 4 aspek dari FOMC meeting pertengahan September ini yang dovish. Yang pertama dari keputusan FOMC sendiri untuk suku bunga yang masih dipertahankan di 0,25%. Yang kedua adalah statement moneter dari FOMC atau Dewan Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang dovish. Di sini saya ketengahkan perbandingan antara statement FOMC pertemuan sebelumnya di bulan Juli lalu dengan pertemuan di September. Di mana pada paragraf kedua terjadi perbedaan yang mencolok di sini untuk statementnya. Di pertemuan September mengetengahkan concern untuk ekonomi global dan juga perkembangan pasar finansial beresiko menekan inflasi dalam jangka pendek. Artinya dengan inflasi yang tertekan, sulit bagi Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunganya. Yang ketiga adalah aspek dari FOMC meeting pertengahan September lalu, proyeksi ekonomi atau economic projection yang juga dovish atau pesimis. Di sini ada beberapa ekspektasi ekonomi dari The Fed di pertemuan FOMC September lalu yang praktis lebih pesimis dari pertemuan sebelumnya. Di sini yang terlihat optimis dari GDP adalah di pertemuan September dengan Juni perbandingannya ini di GDP untuk 2015 masih relatif optimis 1,9% di pertemuan FOMC Juni lalu dan 2,1% di pertemuan FOMC September ini. Jadi ada kenaikan untuk 2015 di proyeksi GDP. Tapi di 2016 dan 2017 proyeksi GDP diturunkan oleh The Fed di pertemuan September lalu. Sementara untuk tingkat pengangguran relatif masih membaik di 2015, 2016, dan 2017. Nah, tapi di ekspektasi inflasi di sini untuk inflasi secara umum overall inflation ini diproyeksikan turun 2015, 2016 dan 2017. Tapi untuk inflasi core di luar harga makanan dan energi di 2015 diproyeksikan masih naik, tapi di 2016 dan 2017 diproyeksikan relatif turun. Secara umum dari aspek ketiga FOMC meeting ini untuk economic projection pesimis, hanya mengetengahkan tingkat pengangguran ataupun data tenaga kerja yang membaik. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi relatif masih diperkirakan lebih pesimis dibandingkan pertemuan FOMC Juni sebelumnya. Aspek keempat untuk FOMC meeting September lalu yang cenderung dovish adalah dikenal dengan istilah di kalangan bank sentral adalah dot plot. Ini adalah voting ataupun suara anggota FOMC yang hadir dalam sidang FOMC tersebut, di mana mereka menyuarakan lebih pada kenaikan suku bunga atau mempertahankan suku bunga.
Nah, di sini saya bandingkan dot plot di bulan Juni sebelumnya dengan September. Yang menjadi titik perbedaan adalah di level suku bunga saat ini. Jadi di sekitar 0%, 0,25 hingga minus 0,25 range-nya. Di mana di pertemuan Juni lalu hanya 2 anggota The Fed, anggota FOMC, dari 17 anggota FOMC yang bersidang, yang menyuarakan suku bunga untuk dipertahankan level range 0%. Sementara di pertemuan September ini 4 anggota FOMC yang menyuarakan suku bunga dipertahankan di sekitar 0%, bahkan satu orang menyuarakan suku bunga agar diturunkan di area minus di bawah 0%. Jadi di sini ada peningkatan dari anggota FOMC yang menyuarakan suku bunga untuk dipertahankan di level saat ini. Event berikut dari Amerika Serikat yang membuat prospek suku bunga Amerika Serikat meredup untuk 2015 ini adalah data. Di sini adalah data tenaga kerja non-farm payrolls, yaitu penyerapan angka tenaga kerja untuk sektor di luar pertanian, di mana dalam 2 bulan terakhir, Agustus dan September, dirilis di bawah 200.000. 200.000 oleh kalangan pasar dianggap level krusial untuk ekspansi non-farm payroll sebagai syarat untuk mendukung prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Dan belakangan ini di 2 bulan terakhir ini, Agustus dan September, non-farm payroll dirilis 200.000. Sehingga pada saat rilis ini terjadi gejolak pasar yang luar biasa, dan juga dinamika untuk prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat meningkat drastis dari data ini, dan juga sebelumnya dari FOMC meeting di pertengahan September. Ya, dari 2 event di Amerika Serikat yang dijelaskan tadi, kita coba melihat bagaimana probabilitas kenaikan suku bunga Amerika Serikat di sisa tahun 2015 ini, atau di kuartal keempat 2015 ini, di mana pertemuan FOMC atau sidang moneter Bank Sentral Amerika Serikat hanya tinggal 2 kali lagi. Yang pertama ini adalah FOMC di bulan Oktober ini, yang jatuh pada 27 dan 28 Oktober. Di sini saya coba mengambil probabilitas dari pasar treasury, pasar Fed Fund Futures, yang mungkin untuk data ini diupdate hari per hari. Jadi kita bisa mengikuti melalui webnya, yaitu www.cmagroup.com. Jadi nanti kita bisa langsung masuk ke dalam Fed Watch-nya. Di situ akan disajikan gambar seperti ini. Nah, ini adalah probabilitas untuk pertemuan FOMC 28 Oktober 2015 nanti. Jadi di sini keputusan akan diambil dan di pasar Treasury Fed Fund Futures yang terjadi adalah prospek atau probabilitas untuk kenaikan suku bunga di pertemuan 28 Oktober 2015 ini merosot drastis menjadi 4,6%. Sementara probabilitas untuk suku bunga dipertahankan di 0,25% melonjak drastis di 95,4%. Ini grafiknya yang bisa Anda lihat, dan di sini adalah angkanya yang bisa Anda lihat lebih jelas. Di sini target rate target rate untuk 0,25%, probabilitas target rate untuk 0,50%. Nah, ini current probability-nya. Di sini diupdate setiap hari. Ini adalah data yang diambil 2 hari sebelumnya, di mana di sini menunjukkan 4,6% untuk prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat di pertemuan Oktober. Jadi kalau diperhatikan, ini adalah penurunan dari hari sebelumnya 5,7%, dan juga probabilitas dari bulan sebelumnya, bulan September di penutupan Desember, ini adalah 23,6%. Jadi dibandingkan September, probabilitas kenaikan suku bunga Amerika Serikat 2015, khususnya Oktober, itu merosot drastis ke 4,6%. Sementara probabilitas 0,25% dari 76,4% di September terus naik dari hari
sebelum data ini diambil 94,3%, dan saat data ini diambil di 95,4%. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa untuk probabilitas di pasar untuk melihat potensi kenaikan suku bunga Amerika Serikat di sidang FOMC 28 Oktober adalah turun drastis. Pertemuan berikutnya di sisa akhir tahun 2015 ini adalah pada Desember. Jadi yakni dijadwalkan 15 sampai 16 Desember 2015. Di sini juga tersedia probabilitasnya untuk Desember. Secara umum untuk Desember probabilitasnya masih lebih baik dari Oktober, sidang FOMC Oktober. Di sini kalau dilihat untuk prospek 0,50% kenaikan dari 0,5% itu meningkat dari bulan September lalu 32,1%, sempat turun ke bawah 30% di hari sebelum data ini diambil. Dan saat data ini diambil meningkat lagi ke atas 30%, jadi di 32,8%. Dan juga lebih baik dari probabilitas Oktober adalah masih ada ekspektasi untuk kenaikan ke 0,75%. Meskipun probabilitasnya dibandingkan September lalu dan hari sebelumnya terus merosot. Di sini kalau kita perhatikan. Baik, dari kondisi yang tadi disebut, dari dua event di Amerika Serikat, FOMC meeting dan data non-farm payroll yang meningkatkan dinamika prospek kenaikan suku bunga, lalu menuju ke probabilitas pasar untuk kenaikan suku bunga, dari isu fundamental tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama memasuki kuartal 4 2015, memang dinamika prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat tersebut meningkat, dan ini berikan sentimen negatif atau sentimen bearish untuk indeks dolar, khususnya menjelang FOMC meeting akhir Oktober, 27-28 Oktober nanti, di mana probabilitas yang tadi terlihat untuk kenaikan suku bunga merosot drastis. Lalu untuk FOMC meeting berikutnya di tahun 2015 itu jatuh di 16-17 Desember. Probabilitasnya masih lebih baik dari Oktober 2015. Jadi masih perlu memperhatikan perkembangan global setelah pertemuan FOMC Oktober nanti, khususnya data dari Cina yang saat ini jadi concern utama tahun ini, 2015 ini, dan juga dari Amerika Serikat sendiri. Nah, fokus yang perlu diperhatikan ke depan untuk pasar di saat memasuki kuartal 4 2015 ini, di mana sentimen bearish dolar sedang mencoba berkembang, adalah yang pertama FOMC meeting 27-28 Oktober 2015. Lalu berikutnya setelah itu perhatikan data-data ekonomi Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi, dan juga data-data periode bulanan untuk kuartal 4. Untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di kuartal ketiga perlu diperhatikan GDP kuartal ketiganya apakah lebih baik dari kuartal kedua atau merosot drastis. Lalu data-data periode bulanannya untuk kuartal 4 jelang FOMC meeting Desember perlu diperhatikan khususnya tenaga kerja seperti kayak tadi non-farm payroll dan juga inflasi. Lalu berikutnya dari luar Amerika Serikat perlu diperhatikan data pertumbuhan ekonomi Cina, di mana ini jadi concern the Fed dari statement yang tadi disebut untuk bulan September FOMC meeting, menyebut concern global dan ini mengarah ke Cina. Jadi kita perlu perhatikan data pertumbuhan ekonomi Cina kuartal 3 2015, apakah masih bertahan di atas 7% atau tidak, karena concernnya saat ini untuk pertumbuhan ekonomi Cina beresiko jatuh di bawah 7%. Nah, data ekonomi Cina ini, pertumbuhan ekonomi atau GDP-nya akan dirilis pada 19 Oktober, menjelang FOMC meeting, 27-28 Oktober. Lalu berikutnya, sidang moneter Bank Sentral Dunia selain Amerika Serikat. Nah, saat video ini dibuat, sedang dinantikan sidang moneter BOE Inggris, Bank Sentral Inggris, pada akhir Oktober menjelang FOMC meeting juga akan dinantikan sidang ECB. Dengan isu fundamental yang cenderung bearish dari Amerika Serikat memasuki kuartal 4 2015 ini, di sini saya coba memperlihatkan kondisi teknikal di mana kita bisa melihat pergerakan harga dalam grafik. Yang pertama adalah indeks dolar. Kalau kita perhatikan di sini kenaikannya setelah mencapai level puncak 100.39 di awal 2015 itu terkonsolidasi. Nah, konsolidasinya dalam pergerakannya ini membentuk pola harga yang disebut dengan descending triangle. Jadi di sini pola descending triangle ini cenderung pola yang mengarahkan harga pada sentimen bearish.
Jadi untuk kedepannya dengan kondisi kuartal 4 yang dari Amerika Serikat secara fundamental masih bearish, kita perlu perhatikan zona support yakni di level ini bertepatan dengan zona garis support untuk descending triangle yang ada di level 93. Sementara untuk resisten saat ini ada di sekitar level 96 atau 97 yang perlu diperhatikan, ya ini bertepatan dengan atau di sekitar garis resisten dari descending triangle. Nah, yang utama perlu diamati adalah support karena sentimennya memasuki kuartal 4 untuk indeks dolar, terutama dari prospek kenaikan suku bunga cenderung bearish. Jadi kita perlu perhatikan zona 93 apakah masih akan bertahan atau akan tembus, karena untuk kedepannya kalau memang suku bunga Amerika Serikat di Oktober dan Desember tidak jadi diturunkan, kemungkinan sentimen bearishnya bakal meningkat dan ini bisa menekan indeks dolar menguji ataupun menembus zona support dari descending triangle di 93 ini. Dan jika pola ini harga ini tembus, ini akan mengkonfirmasi pola descending triangle yang berikutnya akan lanjutkan tekanan lebih jauh dari level 93 ini. Kebalikan dari indeks dolar adalah euro dolar. Ini adalah satu komponen terbesar dari indeks dolar yang tadi diperlihatkan di chart pertama. Jika indeks dolar membentuk descending triangle, di euro dolar ini membentuk ascending triangle. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah sentimen bearish dolar dapat mendukung rebound euro dolar dengan didukung juga dari pola technical ascending triangle. Yang perlu diperhatikan dari kondisinya adalah zona resisten. Di sini bertepatan adalah resisten line di 1.15 untuk euro. Sementara untuk support yang perlu diperhatikan dari pola ini, pola ascending triangle, sekitar 1.12 sampai 1.11. Berikutnya, untuk komponen indeks dolar terbesar lainnya adalah dolar yen. Untuk dolar yen juga demikian, dari kenaikan fantastis dan bahkan sekarang masih dalam zona kenaikan karena masih dalam channel line, bullish channel line. Di sini ada garis putus-putus hijau atas dan bawah yang mengikuti gerak harga, dan harga masih berfluktuasi dalam areal itu, artinya masih dalam channel yang bullish. Namun setelah menyentuh 12585 tepat di line resisten dari bullish channelnya, harga terkonsolidasi dan di konsolidasi ini harga terhenti di zona horizontal support yang ada di sekitar 116. Jadi di saat sentimen bearish dolar di awal kuartal 4 ini dan juga kemarin BOJ meeting hari Rabu sebelum video ini dibuat, itu cenderung tidak menambah stimulus, padahal inflasinya sebelumnya dirilis di zona negatif dan banyak tidak sedikit kalangan pasar yang memproyeksikan akan ada penambahan stimulus di sidang Oktober tersebut. Ternyata BOJ tidak merubah apapun. Di sini cenderung memberikan kelanjutan konsolidasi dolar yen, baik dari sentimen Amerika Serikat maupun sentimen dari Jepangnya sendiri. Nah, untuk kedepannya di Oktober ini, di awal kuartal 4 2015 ini, menjelang sidang FOMC 28 Oktober nanti, perlu diperhatikan zona support line dari dolar yen di 116 yang akan menentukan indikasi gerak harga selanjutnya. Selama masih efektif, artinya masih tersupport untuk naik lebih lanjut dan bertahan di bullish channelnya. Tapi jika break, ini sekaligus juga akan break bullish channelnya dan dapat memberikan potensi koreksi atau konsolidasi lebih jauh lagi ke depannya. Jadi sekali lagi menarik untuk memperhatikan 116 untuk dolar yen sebagai support line saat ini di kuartal 4 2015. Berikutnya adalah pound sterling. Di sini juga mengetengahkan pergerakan pound sterling potensinya untuk kuartal keempat untuk 2015 maksudnya. Jadi kalau diperhatikan praktis sejak turun di bawah 1.48 ini, gerak pound sterling cenderung konsolidasi rebound, namun dibayangi fluktuasi hingga ke zona 51 dan saat ini bertahan lagi di atas 51 untuk gerak kenaikan di Oktober ini.
di awal Oktober ini mencoba 53. Jadi untuk saat ini yang perlu diperhatikan di pound sterling adalah potensi untuk bangkit dari 51. Jadi zona support 51 perlu diperhatikan, dan geraknya belakangan ini setelah dekati 51 senantiasa mencoba ke atas range 56 sampai 59 dengan resisten di 59. Jadi zona 51 sampai 59 perlu diperhatikan untuk pound sterling di kuartal 4 2015 ini, khususnya di awal kuartal 4 ini sentimen bearish dolar cukup dominan, sehingga perlu diperhatikan rebound dari zona 1.51. Chart berikut yang terakhir adalah Canadian dollar, salah satu komponen dari indeks dolar lainnya. Yang di sini perlu diperhatikan adalah kenaikan mencapai 1.3455 untuk hingga September kemarin di kuartal 3 2015, lalu terkonsolidasi cukup signifikan dari level tersebut, dan saat ini dekati zona support line di 1.28 untuk Canadian dollar, USD dan terhadap Canadian dollar. Jadi dengan sentimen bearish dolar di kuartal 4 2015 ini, untuk USD Canadian dollar perlu diperhatikan konsolidasi dengan support di 1.28. Di sini juga diperkuat potensi konsolidasi dengan pola technical, yakni bearish divergence, di mana RSI-nya cenderung membentuk lower high, sementara harga cenderung membentuk higher high. Jadi di sini indikasinya terbatasnya kenaikan dan berpotensi untuk peluangnya konsolidasi lebih lanjut dengan memperhatikan level 1.28 ini. Jadi untuk merangkum kembali video tadi, dapat disimpulkan yang pertama bahwa kita harus mengikuti terus perkembangan probabilitas kenaikan suku bunga Amerika Serikat di sisa tahun 2015 ini, dan ini bisa menentukan arah gerak indeks dolar di akhir 2015 ini. Yang kedua, waspadai sentimen bearish dolar 4 2015 ini, dan perhatikan zona support dalam weekly chart yang tadi ditampilkan. Semoga bisa bermanfaat bagi strategi transaksi Anda untuk kuartal 4 2015 ini. Sekian dari saya, dan sampai jumpa di video komentari berikutnya.